Ardia Triwantoro Hanjoko bin Lili JW Hanjoko. Saya nikahkan dan saya kawinkan anak kandung saya, Nanda Arsinta Marcelin Hermiandi, kepada engkau dengan mas kawin saham MDK 305 lot dan 21 gram logam mulia tunai. Kisah cinta Nanda dan Ardia yang terajut sejak tahun 2011 lalu itu dikukuhkan dalam momen sakral satu dasawarsa kemudian. Tepat pada 30 Mei 2021, sang ayahanda menjabat erat tangan pemuda pilihan putri kesayangannya dan mengikat jalinan cinta mereka melalui lantunan akad yang hikmat. Dalam pernikahan, mas kawin atau mahar merupakan bentuk perlindungan dan penghargaan kepada istri yang akan menemani dalam perjalanan panjang pernikahan. Dan dalam perjalanan itu, aral bisa jadi melintang. Karena itulah, mahar seringkali berupa barang berharga yang dapat diperjualbelikan secara mudah sehingga menjadi penolong di masa yang susah. Yang menarik, pasangan Nanda dan Ardia memilih mas kawin berupa 21 gram logam mulia dan saham MDKA sebanyak 305 lot. Ketika akad tersebut diucapkan, nilainya setara dengan 77 juta rupiah dengan harga saham per lembarnya Rp2.537. Kalau kita lihat per Februari 2023, nilai 305 lot saham MDKA tersebut sudah mencapai Rp138,5 juta rupiah dengan harga saham Rp4.540 per lembarnya. Dengan demikian, dalam jangka waktu 21 bulan, harganya telah naik hingga 79%. MDKA atau Merdeka Copper Gold adalah perusahaan sektor pertambangan yang telah berdiri sejak tahun 2012. Dari perbukitan Nusantara yang menyimpan kemilau logam dan logam mulia, bagaimana perjalanan MDKA berhasil menjadi pilihan mahar pernikahan yang berarti dipercaya bahwa nilainya tetap berharga di masa depan? Inilah cerita emiten Merdeka Copper Gold. PT Merdeka Serasi Jaya berdiri pada 5 September 2012 dan kemudian berganti nama menjadi PT Merdeka Copper Gold pada 2014. Hanya setahun berselang, Merdeka Copper Gold resmi melantai di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham MDKA. Ya, jadi MDKA pertama kali melantai di bursa pada tanggal 19 Juni 2015. Dan pada saat itu harga penawarannya sebesar Rp2.000 dan nilai nominalnya Rp100. Dari IPO ini, MDKA mendapatkan dana segar senilai Rp839,3 miliar. Selama perjalanan hingga saat ini, MDKA telah melakukan beberapa kali rights issue dan juga stock split. Terus kemudian kalau kita kaji dari segi pergerakan harga saham MDKA dapat dikatakan tidak banyak mengalami pergerakan hingga Maret 2018, sebelum akhirnya menunjukkan uptrend yang bertahan hingga saat ini. Kalau kita lihat pada 28 Februari 2023, MDKA memiliki return year to date sebesar 10,2%. Aset tambang pertama MDKA adalah tambang emas yang ada di 7 bukit di Banyuwangi, Jawa Timur, atau juga dikenal dengan nama Tumpang Pitu. Dibuka pada 2014, tambang emas 7 bukit yang dikelola anak usaha MDKA, PT Bumi Sukses Indo, menghasilkan emas pertamanya pada tahun 2017. Salah satu tambang emas primer terbesar di Indonesia, negara mengakuinya menjadi aset strategis dan menetapkannya sebagai objek vital nasional pada 2016. Ini tercermin dalam catatan kapasitas produksi tahun 2021 yang berhasil mencapai 8 juta ton biji emas. Dan persis di bawah tambang emas tersebut, tersimpan kandungan tembaga sebagai proyek tambang tembaga terbesar di dunia yang tengah menanti untuk beroperasi. Nah, pada tahun 2022, tambang emas 7 Bukit memproduksi sekitar 125.000 ons emas, yang mana ekspektasinya untuk produksi pada tahun 2023 ini adalah sebesar 120 hingga 140.000 ons emas. Hingga tahun 2021 diketahui bahwa tambang emas 7 Bukit memiliki sumber daya emas sekitar 1,1 juta ons emas dan cadangan emas yang dapat ditambang sebesar 645.000 ons. Sedangkan update terkait sumber daya hingga akhir 2022 akan disampaikan pada akhir Maret 2023.
Salah satu growth asset yang dimiliki oleh MTKA saat ini adalah proyek Tembaga 7 Bukit yang terletak tepat di bawah tambang emasnya. Proyek ini diperkirakan memiliki sumber daya sebanyak 1,8 miliar ton mineral, yang mana 8,2 juta ton diantaranya merupakan tembaga dan 28,6 juta ons merupakan emas. Pre-feasibility study diperkirakan selesai pada kuartal 1 pada tahun 2023. Namun satu hal yang perlu kita perhatikan nih teman-teman, bahwa ketika proyek Tembaga 7 Bukit berjalan, yaitu sekitar tahun 2025 hingga 2026, maka operasi tambang emas 7 Bukit lambat laun akan dihentikan dengan alasan keselamatan operasional. Proyek lain dari MTKA yang terkait dengan emas merupakan proyek Emas Pani di Gorontalo, dengan estimasi sumber daya mineral sebanyak 263,6 juta ton, dengan 6,35 juta ons diantaranya merupakan emas. Dengan kadar emas yang tinggi, yaitu sekitar 0,75 gram per ton, ketika proyek ini dijalankan, biaya yang diperlukan pun akan lebih efisien. Dari tambang tembaga dan emas di Gorontalo dan ujung timur Pulau Jawa, MDKA memperluas bisnisnya jauh ke kawasan timur Indonesia. Ini menempati 10% wilayah Pulau Wetar. Tambang tembaga Wetar di Pulau Maluku mulai beroperasi pada 2018 melalui 2 anak usaha MDKA yang kini produksinya mencapai 25.000 ton per tahun. Tapi MDKA tak membiarkan biji sisa dari Pulau Wetar berakhir hanya menjadi limbah, yang tidak hanya merusak lingkungan tapi juga menjadikannya gagal memberi nilai tambah. Bekerja sama dengan Eternal Singsan Group dari China, sejak 2020 MDKA melalui anak usahanya PT Merdeka Singhan Indonesia mengelola proyek AIM atau Aexit Iron dan Metal. Proyek AIM ini mengangkut sisa biji besi dari tambang Wetar ke Morowali, Sulawesi Tengah. Peluang bisnis dari biji sisa ini telah diselidiki sejak 2018. MDKA memastikan bahwa sisa emas, perak, seng, besi, dan juga belerang di dalam biji bisa diolah menjadi produk berharga yang bernilai ekonomi. MDKA yakin bahwa proyek AIM ini dapat menambah pendapatan MDKA hingga 170 juta dolar AS per tahun selama lebih dari 2 dasawarsa ke depan. Pada 2022, MDKA mengakuisisi tambang nikel di Konawe, Sulawesi Tenggara, dan akan turut bergabung dalam bisnis baterai kendaraan listrik 2 atau 3 tahun lagi. Nah, untuk bisnis kendaraan listrik atau EV ini, anak usaha MDKA yaitu Merdeka Battery Materials atau MBM akan menjalankannya. Berlokasi di Konawe, Sulawesi Tenggara, aset-aset yang dimiliki MBM meliputi tambang nikel dan smelter, proyek AIM, dan Indonesia Konawe Industrial Park atau IKIP beserta infrastruktur lainnya. Kedepannya, MBM diekspektasi melantai di bursa pada semester 1 tahun 2023. Bisnis EV sendiri masih terbilang muda di Indonesia. Akan tetapi, dengan adanya dukungan dari pemerintah untuk hilirisasi industri nikel, kami percaya bahwa MBM memiliki model bisnis yang siap untuk menjawab tantangan industri ke depannya. Nah, kalau kita lihat pada laporan keuangan 9 bulan tahun 2022 kemarin, pendapatan MDKA dapat dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu tambang emas 7 Bukit, tambang tembaga Wetar, dan juga MBM. MBM pertama kali berkontribusi pada pendapatan MDKA pada kuartal 2 tahun 2022 setelah perusahaan selesai mengakuisisi tambang nikel. Nah, pada periode tersebut, 7 Bukit menyumbang 35% dari total pendapatan, diikuti Wetar sebesar 23%, sedangkan MBM sebesar 41%. Di suatu siang di bulan Desember yang basah 2 tahun lalu, seekor burung dengan warna bulu coklat merah dan semburat putih di dadanya yang gagah berputar-putar di atas hutan Tumpang Pitu, Banyuwangi. Tiba-tiba ia menukik tajam dan dengan tungkainya yang kuat, mencengkram seekor ular yang melingkar di dahan pohon. Ular yang sial itu tercabik-cabik paruh tajam si burung pemangsa elang Jawa. Elang Jawa adalah spesies endemik Pulau Jawa yang masuk dalam daftar terancam punah. Kemunculan elang Jawa di hutan Tumpang Pitu adalah secerca harapan bagi keberadaan spesies simbol Garuda ini. Sebagai perusahaan tambang yang ekstraktif, MDKA sangat memahami potensi kerusakan lingkungan akibat aktivitas bisnisnya. MDKA berupaya keras melampaui kepatuhan terhadap peraturan
lisensi, dan perizinan yang memastikan operasi tambangnya mengedepankan keselamatan pekerja dengan zero fatality dan konsep tambang berkelanjutan. Dalam rentang 2019 hingga 2021, MDKA telah menanam 58.000 bibit di dalam lokasi maupun di luar lokasi pertambangan. Dan pada 2021 lalu, MDKA menyerahkan lebih dari 1.000 hektar lahan kompensasi, lahan terluas yang diserahkan perusahaan swasta kepada pemerintah. Bahkan pada 2050 nanti, MDKA menargetkan emisi net zero yang selaras dengan komitmen pemerintah Indonesia kepada dunia. Dengan masuknya MDKA ke dalam indeks FTSE Global Equity Index Series X Japan X China, investor asing diharapkan dapat menjadi semakin tertarik dengan MDKA nih, sehingga bisa meningkatkan likuiditas dari saham. Menurut kami, MDKA memiliki prospek yang baik ke depannya, terutama dengan outlook untuk growth assets yang berpotensi meningkatkan laba bersih perusahaan menjadi lebih tinggi lagi. Selain itu, dengan upaya perusahaan membuat bauran pendapatan yang lebih imbang antara emas, tembaga, dan nikel, kami percaya bahwa MDKA merupakan perusahaan yang tangguh dengan potensi pertumbuhan yang bagus di masa depan.